Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, Nabi kita, teladan kita yang kita kelak berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman, sahabat taslih, para pecinta ilmu dan rahmati Allah, alhamdulillah masih dalam kajian lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dampak-dampak dari dosa yang insyaallah di pasal atau pertemuan kali ini pun masih di pasal yang baru dengan pembahasan tentang dampak dari dosa-dosa yang diperbuat oleh Bani Adam. Oleh karena itu, mari kita baca apa yang beliau tulis dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, pasal baru, wa minha anna ghairahu minan nasi wad dawab ya'udu alaihi syu'mu dhunubihi fayahtariqu huwa wa ghairuhu bi syu'mi dhunub wa dhulm. Pasal baru, di antara dampak dosa yang dilakukan Bani Adam adalah dosa yang dia perbuat berdampak kepada orang lain, bahkan kembali kepada hewan-hewan akibat dari dosa yang ia perbuat dan kezaliman yang ia perbuat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, innal hubara la tamutu fi wakriha min dzulmil zalim. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya al-hubara adalah jenis burung, la tamutu fi wakriha min dzulmil zalim. Sesungguhnya burung-burung itu akan mati di sangkarnya sebab kezaliman yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam idza ishtaddat as-sanah wa amsaka al-matar wa taqul hadha bi syu'mi ma'siyati ibni Adam. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, sesungguhnya hewan-hewan ternak melaknat para pelaku maksiat dari Bani Adam idza ishtaddat as-sanah, apabila di tahun itu musim paceklik, wa amsakal matar, hujan tidak kunjung turun, mereka mengatakan hadza bi syu'mi ma'siyat ibni Adam, ini disebabkan oleh keburukan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Baik. Wa qala Ikrimah, dawabul ardi wa hawamuha hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun muni'na al-qatra bidhunubi bani Adam. Ikrimah mengatakan, hewan-hewan melata di atas muka bumi ini, bahkan al-khanafis itu sejenis serangga, ya, serangga-serangga, wal aqarib itu kalajengking, yaqulun, mereka mengatakan muni'na al-qatra bidhunubi bani, kami terhalang dari makanan atau terhalang dari hujan sebab dosa-dosa Bani Adam. Falayakfihi iqabu dhanbihi hatta yabu'a bil atim la dhanbalahu. Dan cukup dosa menjadi hukuman dosa bagi dirinya, atau dosa itu berdampak bagi dirinya tapi berdampak kepada siapa yang tidak berdosa sesungguhnya. Ya, hewan-hewan, binatang-binatang melata di atas muka bumi ini pun merasakan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Baik, faslun, masih dalam pembahasan dampak dari maksiat. Wa minha annal ma'siyata turithu
atau tuwarrithu dhulla wala budd fa innal izza kullal izz fi ta'atillahi ta'ala. Maksiat mewarisi kehinaan dan sudah semestinya. Wala bud fa innal izza kullal izz, sesungguhnya kemuliaan dan seluruhnya kemuliaan itu berada pada ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10, "Man kana yuri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan, menghendaki kemuliaan, maka di sisi Allah lah, maka kepemilikan Allah lah al-izzatu jami'an. Artinya teman-teman rahmat Allah, jika kita mengharapkan kemuliaan di mata manusia terlebih di mata Allah, maka sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ketaatan kepada Allah. Ai falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atihi. Maka hendaklah seseorang mencari kemuliaan tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya itu la yajiduha illa fi, karena sesungguhnya orang yang mencari kemuliaan pada selain ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menemukannya. Wa kana min du'a'i ba'd salaf, dan di antara doa sebagian para umat terdahulu atau kaum salaf, mereka berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatanku kepadamu. Wala tudhillani bi ma'siyatik, dan janganlah engkau hinakanku atas dasar kemaksiatanku. Ini penting teman-teman. Maka siapapun yang mencari kemuliaan di mata manusia, hendaklah ia memperhatikan bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang mengharapkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan berada pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemuliaan itu kita raih hanya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kehinaan kita raih karena sebab dosa yang kita perbuat. Qala Al-Hasan Al-Basri, "Innahum wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamalajat bihimul baradhin inna dhullal ma'siyati la yufariqu qulubahum aballahu illa ayyudhilla min manasah." Ini artinya singkat saja bahwa meskipun al-bighal, binatang-binatang bighal, kemudian al-baradhin itu kuda yang sangat cepat, tetap maksiat itu adalah melahirkan, maksudnya mungkin ungkapannya meskipun ini dan itu, tetap kemaksiatan adalah tidak akan la yufariqu qulubahum, tidak akan pernah memisahkan hati mereka sampai aballahu illa an yudhilla man asah, sehingga Allah akan tetap menghinakan mereka yang berbuat maksiat kepada atau bermaksiat kepada Allah. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub." Aku melihat dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan terus-terusan kecanduan kepada dosa itu mewarisi kehinaan. Wa tarku dzunub hayatul qulub, sebaliknya meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Baik. Wa hal afsada ad-dina illa al-muluk. Adakah yang merusak agama ini melainkan para penguasa, para raja itu? Wa ahbaru sawin wa ruhbanuha, dan para pembisiknya, para pendeta-pendetanya, para ahli-ahli agamanya, wa ruhbanuha, dan para ahli-ahli ibadahnya. Baik, artinya teman-teman Allah, dosa kemaksiatan yang kita lakukan itu mampu mematikan hati. Sebagaimana syair atau bait yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak, "Inna dzunuba tumitul qulub, ra'aitu dzunuba tumitul qulub." Dan sebaliknya, wa tarkul dzunub hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati seseorang.
Faslun, pasal baru. Wa minha, dan diantara dampak buruk kemaksiatan adalah annal ma'asi tufsidul aql. Kemaksiatan itu merusak akal. Fa inna lil aqli nuran, karena sesungguhnya akal itu memiliki cahaya. Wal ma'siyatu tudfi'u nural aql, dan maksiat meredupkan atau mematikan cahaya akal. Wa idza tafi'a nuruhu dha'afa wa naqas, apabila cahayanya padam maka akal itu akan melemah dan berkurang. Ya. Tidak usah heran dengan hal ini, sebab mereka yang katanya berpendidikan tinggi, yang bergelar apapun itu, saat ia bermaksiat maka sesungguhnya ia telah merusak akalnya. Nanti Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa merusak akalnya. Karena akal ini dan itu, kata beliau, nanti beliau sebutkan. Wa qala ba'dus salaf, para salaf sebagian mengatakan, ma'asallaha ahadun hatta yughayyiba aqlahu. Tidaklah seseorang melakukan atau bermaksud kepada Allah sampai Allah hilangkan akalnya. Wa hadza dhahirun fa innahu law hadarahu aqluhu lahajazahu 'anil ma'siyah. Kemudian beliau sebutkan kenapa orang yang bermaksud itu, kenapa maksud itu merusak akal. Nah, beliau sebutkan karena fa innahu law hadarahu aqluhu, jika seandainya akal pikiran itu ada bersamanya, hadir ketika itu, lahajazahu 'anil ma'siyah, akal itu akan menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Wa huwa fi qabdati Rabbi ta'ala wa tahta qahri, karena akal itu di bawah atau dalam genggaman Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa huwa muttali'un alaih, dan Allah lah yang muttali'un alaih, Allah yang senantiasa mengawasi akal kita. Wa fi darihi wa ala basatihi, dan pokoknya masih dalam kuasa Allah. Wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhiruna ilaih, dan malaikat-malaikat Allah menjadi saksi yang memperhatikan akal tadi. Wa'idul Qur'ani yanha, para ahli Quran melarangnya. Wa'izul imani yanha, para penasihat yang menasihati tentang keimanan melarangnya. Wa'idul mauti yanha, dan kematian juga mencegahnya. Wa'idun nar yanha, kemudian neraka juga mengancamnya dan melarangnya. Waladzi yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah adha'af wa adha'afi ma yahsulu min as-sururi wal ladzati biha fal yuqdimu 'ala istihanati bidzalik kullih wal istighfafi bi idzu aqlin salim. Ibnu Qayyim mengajak kita bertanya tentang jika seorang tadi merasa berakal, tapi secara tidak bersama dengan ia merasa berakal, tapi malah ia sering bermaksiat, itu tanda tanya besar yang ditanya oleh seorang Ibnu Qayyim, bahwa tidak mungkin akal sehat itu, orang yang berakal itu akan melarang atau melanggar batasan-batasan Allah, menabrak batasan-batasan Allah, kemudian melakukan maksiat kepada Allah. Sebab beberapa tadi beliau sebutkan, kalau ada akal akan menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Ia akan berpikir bahwa dia dalam pengawasan Allah, dia akan berpikir bahwa malaikat pun mengawasinya, dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah seputar akal tadi. Maka teman-teman rahmati Allah, gelar akademisi bagi saya adalah tidak menjamin seseorang itu benar-benar faham tentang bagaimana Rabbnya, paham tentang bagaimana tidak melanggar batasan-batasan. Banyak kok orang yang berpendidikan tinggi katanya, tapi ternyata dia tidak takut kepada Allah. Akalnya yang cerdas itu katanya malah merugikan orang lain, malah merampok, berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Wal'iyadu billah. Baik, faslun, pasal baru. Wa minha, diantara dampak buruk dosa adalah anna dzunub idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha,
dosa itu apabila ia banyak, ia akan tubi', dia akan seperti menempel dan terstempel pada hatinya, pada hati seorang yang melakukannya. Fakana minal ghafilin, maka tergolong orang-orang yang lalai. Kama qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala, para salaf mengatakan yang dimaksud dengan rana ala qulubihim bima kanu yaksibun adalah dosa adzanbu ba'da dzan. Dosa setelah dosa. Artinya dosa, ia melakukan dosa nanti diikuti dosa yang lain, dosa yang lain, sehingga dosa itu berbekas dalam hatinya. Bahkan menutupi nanti bercak noda dosa itu rana jadi rayin itu jadi bercak hitam pada hati seseorang. Wa qala al-Hasanu huwa dzanbu 'ala dzanb hatta ya'mal qalb. Na'udzubillah. Dosa setelah dosa sampai hatinya buta. Hatinya menghitam, hatinya tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wa qala ghairuhu lamma kathrat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Saat dosa kemaksiatan banyak, maka hatinya dikuasai oleh keburukan. Ahatat biqulubihim. Ahatat artinya dikelilingi, dikuasai oleh dosa dan kemaksiatan tadi. Na'udzubillah. Wa aslu hadha anna al-qalb yasda'u min al-ma'siyah fa in zadat غلب الصدع حتى يصير رانا ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما ويصير القلب في غشاوة وغلاف فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. Menarik teman-teman dari Allah bahwa Ibnu Qayyim di akhir tadi saya bacakan bahwa kalau dosa itu sudah menguasai seseorang, sudah menjadi bercak noda yang menutupi hati hitamnya itu, maka apa? Kata beliau, fahina idzin yatawallahu aduhu. Musuh-musuhnya mampu dengan mudah menguasainya. Wa yasuquhu haitsu arad, dan menggiringnya kemana ia mau. Bahaya sekali teman-teman. Bahwa mungkin kalau kita lihat hari ini kenapa jumlah kaum muslimin terlihat banyak, tapi terlihat tidak mampu apa-apa, dalam artian lemah di hadapan musuh, maka jangan itu sebab dosa yang kita semua perbuat telah menghitam, telah menutupi hati kita menjadi gelap, sehingga dengan itu musuh dengan mudah memainkan kita, menguasai kita, kemudian menggiring kita semaunya mereka. Mari kita introspeksi juga teman-teman bahwa ini bisa jadi adalah hukuman dari Allah, sehingga Allah belum izinkan kita untuk memegang peradaban ini. Allah belum izinkan kita untuk bangkit dan lain sebagainya. Mari kita introspeksi semuanya tentang bahwa bahaya dosa, dampak dari dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita dilindungi dan bahkan bisa dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla sebab kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Faslun wa minha anna adh-dhunub tudkhilu al-'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dosa-dosa itu menjebloskan seorang hamba ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la'ana 'ala ma'asi wa ghairuha akbaru minha fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta. Karena sesungguhnya Nabi SAW banyak melaknat perkara maksiat-maksiat, maka sudah lebih pastinya para pelaku maksiat ya kena laknat juga gitu ya. Nabi melaknat perbuatan maksiatnya, tapi sudah pasti yang melakukannya juga terlaknat, masuk dalam laknat tadi. Seperti contoh Rasulullah melaknat al-washimah wal mustaushimah, orang yang bertato dan diminta ditato, atau yang mentato.
Al-wasilah wal mausulah, orang yang menyambung rambut dan yang menyambung minta disambung atau yang menyambungnya. Wan namis wal muntamih wal wasyirah dan sebagainya. Wa la'ana akilar riba wa mukilahu wa katibaha wa syahidaihi. Allah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, yang mencatatnya, dan dua saksinya, ya, dan lain sebagainya. Dan sampai bawah ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala banyak menyebutkan tentang kemaksiatan yang semuanya pada intinya adalah Rasul laknat. Ini macam-macam kemaksiatan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sampai halaman di sini. Beliau panjang lebar memberikan wala'ana, beliau melaknat ini, semuanya melaknat tentang perkara maksiat yang dilakukan oleh Bani Adam. Kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi tapi sudah pasti fa'iluha atau orang yang melakukannya atau melakukan sebuah kemaksiatan tadi juga masuk dalam laknat. Oleh karena itu dampak dari dosa adalah dapat laknat Nabi, dan kita tidak mau itu. Dan kita tidak menginginkan itu. Yang kita inginkan adalah kita dikenali Nabi kita diselamatkan, kita diberikan syafaat, kita dicintai Nabi dan lain sebagainya. Maka konsekuensi dari seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, terlebih disebutkan oleh Ibnu Qayyim panjang lebar sini, adalah mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal a'yadu billah. Aku qouli hadza, seperti itu kira-kira yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan kita berharap yang sedikit ini meskipun sedikit bisa kita pelajari, bisa kita renungkan, bahkan kita bisa amalkan sehingga kita benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dari terjatuhnya diri kita ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Itu teman-teman rahmati Allah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.